Kamu adalah rumah pertama yang aku tuju. Dengan jantul dan penuh keyakinan, Huan menyampaikan niatnya untuk menghalalkan Ars secepatnya kepada Nana. Sesungguhnya Nana tersentuh dengan kegigihan Huan. Hal itu bisa jadi tanda nyata kalau Huan memanglah bersungguh-sungguh. Ibu percayakan saja semuanya ke saya. Mulai sekarang, Ibu dan Agi akan jadi tanggung jawab saya juga. Tolong restui kami, jangan terpengaruh dengan permintaan mama saya. Nana menatap pada Huan. Detik itu pula, Nana menganggap Huan sebagai anaknya. Melihat keyakinan Ars dan kesungguhan Huan, Nana pun mengenyampingkan intervensi Liliana waktu itu. Asalkan kalian yakin, asalkan kalian serius, asalkan kalian bahagia, restu ibu akan selalu bersama kalian. Huan senang sekali. Benteng yang tersisa saat ini hanyalah orang tuanya. Makasih, Bu. Tapi ingat, bukannya ibu pesimis, tapi pilihan kalian ini akan sedikit riskan. Mungkin akan menimbulkan konflik di antara kamu dan orang tua kamu. Konflik berkepanjangan yang lebih pelik lagi. Ibu harap, kamu bisa menghadapinya dengan kepala dingin, terus kejar ridho mereka, walaupun untuk saat ini kamu menentang mereka. Nana menyampaikan nasihat untuk Huan. Iya, walaupun saya tahu, restu mama masih sangat mahal, tapi di momen lebaran nanti, saya akan mencoba buat memintanya lagi. Direstui atau enggak, saya akan tetap pada pilihan saya. Nana mengangguk sambil tersenyum. Sementara Ars tak banyak bicara, dia hanya diam merenung dan meresapi setiap kata yang Huan ucapkan kepada ibunya. Ya, Huan memang seserius itu. Ars tak perlu meragukan lagi kesungguhannya. Huan melirik ke arah Ars. Udah ya, jangan ada drama balikin cincin lagi. Ibu ada di pihak kita. Apalagi yang kamu takutin? Ya. Nana tak akan menghancurkan kebahagiaan Ars. Walau cukup beresiko, Nana akan mendukung jalan manapun yang Ars pilih selama itu membuat Ars bahagia. Selesai berbincang, Huan pamit untuk pulang. Hatinya tidak hampa lagi, Huan malah semakin semangat mempelajari ilmu berbisnis bengkel bersama Jawi dan Yaris dan akan dibantu oleh Hanif juga karena rencananya, Huan akan menyewa tempat yang lebih luas dari sebelumnya. Nana tak bisa tidur. Begitu banyak yang ia pikirkan. Sementara Arigi sudah terlelap sejak beberapa jam yang lalu. Karena hanya ada 2 kamar saja, Arigi tidur bersama Nana sementara Ars di kamar satunya. Nana bangkit dari pembaringannya lalu menarik sebuah buku dan pena, Nana malah kepikiran sesuatu. Nana menggores pena itu dengan lihai dan andal sehingga dalam hitungan menit dia mendapat sketsa sebuah kebaya panjang dengan desain yang cukup presisi, seperti hasil gambar seorang profesional. Ibu akan membuat kamu menjadi pengantin yang cantik nanti, Ci, walau dengan budget terbatas. Lihat saja nanti. Dengan bahan yang murah, ibu akan membuatkan kebaya dengan desain yang mahal. Semoga kamu suka. Karena tak bisa tidur, Nana malah asyik menggambar beberapa desain kebaya yang akan ia wujudkan untuk acara akad Ars nanti. Nana tak ingin pesimis, melihat semangat Huan dan Ars, Nana pun tak ingin kalah. Dia akan ikut bahu-membahu mewujudkan pernikahan yang indah walau sederhana untuk keduanya. Pas lo merit, berapa duit yang lo keluarin buat semua biaya dari A sampai Z, Ger? Tanya Huan saat duduk bersantai di bangku tunggu bengkel karena bengkel sedang sepi. Hanya Yaris yang sibuk mengurus 1 motor pelanggan. Berapa ya? Lupa sih jumlah pastinya. Cuma ya nyampe puluhan juta sih. Itu udah mencakup biaya IPK, mahar, perhiasan, sama barang-barang yang dibawa pas seserahan itu. Apa aja yang harus gue persiapkan? Lo bener-bener udah yakin ya? Gak nunggu restu dari bokap nyokap dulu, bro? Yakin? Gue gak bisa nunggu lebih lama lagi. Ngebet amat. Ingat lo, merit itu bukan cuma tentang bercocok tanam, mesra-mesraan sepanjang waktu, bukan soal itu aja. Tapi banyak yang harus lo pertanggungjawabkan. Apalagi Ars anak yatim yang sekarang jadi tumpuan keluarga. Lo harus siap untuk setiap kemungkinan terburuk, jangan bayangin yang manis-manisnya doang. Iya gue tahu, Ger. Karena gue tahu hidup Ars itu struggle banget, gue tergerak hati buat jadi tameng dan penanggung jawab hidup dia. Gak tahu kenapa, begitu perasaan gue tersentuh,
gue nggak mau nunggu lama. Bawaannya pengen cepet-cepet halalin dia biar nggak nanggung kalau gue mau ngelindungin dia. Joey tersenyum menggoda. Jarang-jarang sekali Juan berucap manis seperti ini. Dulu, Juan menjalani sebuah hubungan hanya untuk kesenangan semata, tapi sekarang dia bicara soal tanggung jawab. Lo malah nyengir. Tadi gue nanya serius, apa aja yang harus gue siapkan? Gak ada acara lamaran, beberapa hari setelah lebaran. Begitu kau udah buka, gue mau langsung urus administrasi pernikahan gue sama Ars. Juan jadi kekik karena tidak dianggap serius oleh Joey. Cie-cie, yang udah siap jadi imam nih? Ah, rese lu. Juan kesal lalu berpaling dari Joey yang terus menggodanya. Iya, say, sini ngobrol serius lagi. Oh gak ah. Juan merajuk. Ih, ambekan banget. Calon manten gak boleh ambekan begitu, bro. Serah lu lah. Sini gue kasih tahu. Lo pegang duit berapa sekarang? Terus, nanti akan ada acara apa aja? Buat detailnya, nanti gue tanya lagi sama Bini ya. Soalnya biaya acara sedikitnya lo harus ikut nanggung juga, bro. Juan sudah terlanjur bete pada Joey. Juan tak menanggapi Joey lagi. Elah ambekan banget ah. Sudah paling benar kalau mau bicara serius sebaiknya bicara pada Zahran saja. Anak-anak The Wolves yang lain memang susah diajak serius. Juan pun kesal untuk waktu yang lama. Besok malam takbiran, kita ada acara apa nih? Kok nggak ada agenda? Celoteh Joey, Juan sudah tak peduli, Juan lebih memilih untuk curhat pada Zahran saja. Juan mengirim pesan singkat pada Zahran. Zah, gue udah positif mau nikahin Ars setelah lebaran ini. Kira-kira lo tahu nggak apa aja yang harus gue persiapkan? Zahran sedang menunggu waktu maghrib saat mendapat pesan dari Juan. Kebetulan di rumah sedang banyak orang, ada acara buka bersama di rumahnya. Ada Melissa, ada Neres juga ada para orang tua. Sementara para orang tua sibuk di dapur dan di meja makan, Zahran dan Neres duduk-duduk santai sambil mengawasi Arkana yang asyik sepedaan di halaman rumah. Oke, semoga lancar sampai hari H. Gue dukung, bro. Zahran membalas. Pas gue nikahin Sanum, gue nggak mempersiapkan apa-apa. Kan lo tahu sendiri gue cuma nikah grebek, pakai mahar 1 juta aja. Kelar urusan gue, lanjut Zahran. Gue nanya sama si Joey malah dibecandain. Siem banget itu anak Juan. Zahran malah terkekeh dan membuat Neres keheranan. Neres bahkan curiga karena Zahran asyik berbalas pesan sambil senyum-senyum sendiri. Lebaran kan gue open house, lo semua pada datang ya. Nanti detailnya kita obrolin pas ketemu aja. Biar Sanum juga bantu. Oke. Thanks ya Zah. Aman. Zahran juga menjadi salah satu yang mendukung penuh atas keputusan Juan. Zahran akan memberi dukungan secara moral dan juga secara material. Ingat, Zah. Anak lo udah mau 2. Jangan macam-macam. Kata Neres tiba-tiba. Zahran melirik pada mantan musuh bebuyutannya itu. Kenapa? Lo cat sambil mesam-mesem sendiri. Kayak anak EBJ lagi kasmaran. Haha. Bukanlah. Sembarangan. Terus? Kenapa lo senyum-senyum begitu? Bikin gue overthinking aja. Lagi puasa nggak boleh nuduh sembarangan. Demi apapun gue nggak akan mungkin main-main di belakang anak sama istri gue. Tegas Zahran. Iya, percaya. Ada anak The Wolves mau married dalam waktu terdekat ini. Dia minta saran, maybe dia lupa kalau dulu gue kan nikah grebek sama Sanum. Itu yang bikin gue senyum, jadi ingat awal pertama pertemuan gue sama Sanum. Zahran jujur dengan apa yang terjadi padanya. Oh, itu. Hei, iya sih, sejarah lo sama Sanum memang terlalu sayang buat dilupakan. Siapa sangka kalau kalian yang dijuluki sebagai couple goal ini berawal dari nikah grebek? Takdir yang luar biasa. Neres akui, ya. Takdir Sanum dan Zahran memang sangat inspiratif. Penuh liku dan suka duka. Ngomong-ngomong, anak The Wolves mana lagi yang mau nyusul lo sama si Joey? Si Aris. Neres jadi kepo.
Bukan. Dia juga mau merit sih. Udah lamaran juga. Tapi ini beda orang lagi. Siapa? Si Wan? Yep. Haha. Akhirnya tuh anak mikir dewasa juga. Naresh tak menyangka. Dan Naresh sangat mengenal Huan. Sudah beberapa kali Naresh berduel 1-1 dengan Huan, tapi itu sudah lama sekali. Selain sama gue, lo paling sering duel sama dia kan? Zahran mengajak untuk bernostalgia. Iya. Selain lo, yang menantang di The Wolves adalah si Huan. Jari gue sempat hampir dibikin patah sama tuh anak. Gila. Kayaknya kalau gue ketemu sama dia sekarang, dia masih belum bisa terima kalau akhirnya gue sama lo bisa akur begini. Gak juga. Kita semua menjelang kepala 3, udah pada bisa berpikir dewasa kok. Kita udah gak mikirin balapan lagi, duel, daerah kekuasaan dan yang lainnya. Sekarang kita mikirin masa depan. Ya juga sih. Oh iya, itu si Wan mau merit sama siapa? Si Clara? Bukanlah. Lagian dia gak pernah jadian sama si Cla. Kali aja. Mereka deket lama banget. Ingat juga, gue hampir celaka balapan sama si Wan gara-gara si Clara. Haha. Kok masa lalu jadi begitu lucu ya pas kita kenang lagi sekarang? Naresh malah tertawa-tawa mengenang masa lalunya yang penuh dengan adrenalin. Lo kan spesialis ngerebut cewek-cewek yang lagi deket sama anak The Wolves. Padahal cuma buat having fun aja sih. Haha. Anteng banget ya kalian ngebahas nama perempuan lain. Tiba-tiba Melissa muncul, tahu-tahu sudah berkacak pinggang di dekat pintu. Juragan! Gak ada kok, gak ngebahas siapa-siapa. Naresh langsung menggoda istrinya. Kupingku masih normal. Aku dengar nama Clara disebut-sebut. Bagus ya? Bagus banget. Mel, sayang. Zahran hanya tersenyum sambil geleng-geleng kepala melihat Naresh yang bucin abis pada Melissa. Terasa lucu juga begitu ingat kalau mereka bertiga, Zahran, Naresh dan Melissa pernah terlibat cinta segitiga di masa lalu. Hei, Zah! Jangan nakal kamu ya! Aku laporin ke Shanum, baru tahu rasa kamu. Kau tegur Melissa pada Zahran. Walau marah-marah, tapi itu bukan sesuatu yang serius. Melissa tahu kalau kedua lelaki yang sedang bercengkrama bersama itu tidak mungkin berkhianat. Dasar cepu! Cibir Zahran dengan nada gurauan. Tega bener ya ngatain cepu sama kakak ipar sendiri. Ya udah, omelin Zah aja ya. Dia kok yang mulai tadi. Kamu juga. 1 kali nyebut nama mantan, aku maafin. Tapi kalau sebut nama mantan lagi, aku nggak akan maafin. Iya ya. Zahran menganggap itu sebagai kekonyolan semata. Tidak ada perselisihan yang serius di antara mereka. Sekarang mereka sudah benar-benar akur, menjadi keluarga yang saling mengasihi. Tak terasa, ini sudah di penghujung malam bulan Ramadhan. Sejak gelap turun, suara takbir mulai berkumandang dan bersautan di langit. Suasananya sangat hangat, penuh haru, dan penuh dengan rasa sukacita. Banyak juga yang merasa berduka karena akan meninggalkan bulan yang penuh dengan keberkahan itu. Bagi Huan dan Ars, setiap hari berganti adalah momen ketika waktu pertautan mereka akan segera dekat. Mereka ada di dalam masa tenang sebab Liliana tidak menunjukkan tindakan apa-apa lagi. Setelah mendapat THR, Ars juga mendapat gajinya bulan ini sehari sebelum malam lebaran ini. Karena dia tahu Huan tak akan pulang ke rumahnya, tak juga sempat menyiapkan pakaian baru untuk lebaran besok, Ars pun berinisiatif membelikan Huan kemeja dan sehelai sarung untuk besok. Ars mengantarkannya ke markas dan kebetulan sebagian besar anak-anak The Wolves sedang kumpul. Ngopi-ngopi sambil makan kacang dan kuaci, tak ada lagi minuman keras seperti tahun-tahun sebelumnya. Ars jadi malu karena jadi pusat perhatian anak-anak The Wolves, tapi dia fokus pada tujuan utamanya untuk mengantarkan kemeja dan sarung baru itu untuk calon suaminya. Kok repot-repot beliin sih? Aku bukan anak kecil yang kalau pas lebaran semuanya harus serba baru. Kata Huan, padahal di dalam hati dia senang sekali dengan perhatian kekasihnya. Nggak repot kok. Cuma kemeja sama sarung yang murah.
Kita harus menyambut hari besok dengan penuh sukacita. Jangan dibuang ya, pakai buat pergi sholat ID besok. Ars menyodorkan paper bag itu dan Juan menerimanya. Thanks buat perhatiannya. Aku ganti uangnya ya? Jangan! Gak usah diganti. Uang kamu harus kamu simpan baik-baik buat kebutuhan ibu sama Agi. Sementara ini kan kerjaanku belum jalan, jadi ya harus hemat-hemat dulu. Gak apa-apa kok, bulan ini kan aku dapat THR plus gaji juga. Pokoknya, walaupun jelek dan murah, aku mau Bang Juan pakai itu besok. Oke. Makasih sekali lagi. Ayo masuk. Ajak Juan lalu mengajak Ars untuk masuk ke dalam markas. Enggak ah. Mau langsung pulang aja. Besok Bang Juan makan ketupat sama opor di rumahku ya. Ibu udah masak banyak, buat kita makan sama-sama. Iya. Kamu akan jadi rumah pertama yang aku tuju besok. Ars tersenyum tersanjung mendengarnya. Tiada hari tanpa merasa baper dengan sikap Juan. Ya udah aku pulang ya. Gak usah anterin, masuk lagi aja Gi. Jangan begadang, biar besok bisa bangun subuh. Aku anterin lah. Mana boleh kamu pulang sendiri? Lagian malam takbiran begini, jalan juga lagi ramah, kadang suka banyak orang yang resah. Ya deh, kawal aku kalau gitu. Ars kembali ke sepeda motornya, mengenakan helmnya lalu bersiap untuk pulang dari sana. Bentar, aku simpan dulu ini ya. Kata Juan lalu mengamankan paper bag dari Ars ke dalam markas. Cie. Suyit. Yang diperhatiin sama ayah Aang. Juan tutup telinga. Dia tidak mempedulikan olokan teman-temannya. Juan menyimpan paper bag itu di tempat yang aman dan setelah itu segera bersiap untuk mengawal Ars pulang ke rumahnya dengan selamat. Suasana yang jauh berbeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjelang pagi, gema takbir masih bersahutan di setiap penjuru. Mayoritas masyarakat begitu sibuk menyiapkan diri di hari yang fitri ini. Ars sudah siap dengan baju barunya yang dia beli bersama Shanum beberapa hari yang lalu. Baju itu sangat cocok untuk Ars. Tak lupa Ars juga berhias, riasan wajah yang natural saja. Bang Juan udah siap belum ya? Gumam Ars selalu mengambil handphone yang tergeletak di atas kasur. Ternyata sudah ada panggilan tak terjawab dari Juan. Berarti Juan juga sudah bangun dan sudah bersiap untuk berangkat ke masjid terdekat dari markas The Wolves. Kriing, ada panggilan dari Juan lagi. Kali ini panggilan video. Ars jadi deg-degan. Seolah kasmaran di antara mereka tak pernah habis. Aku nggak jelek kan? Gumam Ars selalu menoleh ke arah cermin sekali lagi untuk memastikan kalau wajahnya sudah benar-benar siap untuk dipandang oleh mata kekasihnya. Begitu Ars mengusap layar handphonenya, muncullah sesosok lelaki tampan sedang menatap ke arahnya. Begitu Ars muncul, sebuah senyuman terbit di wajah rupawan penuh pesona itu. Hei, takobalahu minna wa minkum, minal aidin wal faizin ya. Ucap Ars membuka obrolan. Jawabnya apa? Aku nggak tahu harus jawab apa kalau ada yang ngucapin itu. Tanya Juan kebingungan. Jawab aja amiin, Allahumma amiin. Oh, oke. Amiin Allahumma amiin. Masa jawab itu aja nggak tahu sih, Bang? Beneran nggak tahu, artinya aja nggak tahu. Andai kamu tahu aja, seumur hidup, ini adalah Ramadan pertama aku puasa full. Akui Juan dengan jujur. Dan kamu menang hari ini, setelah melawan hawa nafsu selama sebulan full. Tapi, masih kurang sempurna sih, karena di bulan yang suci ini, kamu malah berselisih sama orang tua kamu. Awalnya Ars begitu semangat, tapi kemudian dia muram begitu ingat kalau Juan dan orang tuanya sedang dalam hubungan yang renggang, karena dirinya. Itu kurangnya. Andai aja mama dan papa mau mengalah, membiarkan anaknya ini memilih sendiri, mungkin Ramadan tahun ini akan jadi Ramadan yang sempurna tanpa celah buatku. Tetap semangat ya, kita kan lagi memperjuangkan itu. Iya. By the way, Bang Juan paling banget pakai kemeja, cakep. Puji Ars sambil malu-malu. Dipuji oleh Ars membuat Juan tersanjung.
tapi masih bisa menahan diri untuk tidak terlihat baper. Kamu juga? Kamu cantik lebih dari biasanya pagi ini. Huan balas memuji. Alhasil, Ars senyum-senyum baper tak karuan. Ah, Bang Huan. Nanti aku ke rumah ya. Boleh kan? Boleh dong. Bang Huan mau sholat ID kan? Sholatnya di mana? Di masjid dekat markas, ditemenin sama si Hanif. Dia udah standby sejak setengah jam yang lalu. Oh, wah, alhamdulillah. Ya udah deh, buruan berangkat ke masjid, biar ke bagian syaf paling depan. Ya, kamu juga. Oke. Bye, sampai ketemu nanti. Bye. Mereka sudah pamitan. Huan senang sekali. Ars terasa melengkapi kehampaannya yang harus menjalani puasa tanpa berkumpul bersuka cita bersama dengan keluarga. Setelah ini gas kejar restu orang tua, mumpung momennya pas, sambil maaf-maafan, sambil minta THR restu dari mereka. Kata Hanif menyemangati diselingi dengan kalimat candaan. Huan hanya tersenyum hambar menanggapinya. Jujur saja, Huan belum yakin kalau Liliana dan Adiaksa akan welcome dengan kedatangannya bersama Ars nanti. Semangat, bro! Gak ada yang salah sama keinginan lo yang ini. Memilih jodoh itu adalah salah satu hak asasi setiap anak. Tambah Hanif, kali ini Huan setuju sekali. Ya, lo bener. Kita ke masjid sekarang. Sholatnya udah mau mulai kayaknya. Ya. Dua pemuda barbar itu beranjak menuju ke masjid. Jika hari-hari biasa mereka gemar memakai kaos oblong, jaket serba hitam, celana jeans robek-robek dan sepatu kets, pagi ini mereka malah tampil sangat berbeda dengan penampilan yang lebih cerah dan santun. Beberapa warga yang mengenal Huan dan Hanif sebagai anak geng motor, sampai merasa pangling dengan penampilan baru dadakan mereka. Tapi mereka benar-benar seolah kembali pada fitrah mereka. Walau tidak sempurna, tapi bagi Huan dan Hanif, Ramadhan tahun ini adalah Ramadhan yang terbaik, tak seperti tahun-tahun yang lalu yang lebih banyak mereka habiskan untuk senang-senang, kelayaban dan parti-parti mabuk tak jelas. Sepanjang malam sampai ke pagi hari Liliana menangis. Begitu banyak yang ia sesali. Biasanya dia selalu tampil cetar dengan riasan wajah yang paripurna. Tapi di lebaran tahun ini, Liliana bahkan tidak bermakeup sedikit pun karena wajahnya pun masih dikuasai dengan duka dan air mata. Para art yang sengaja tidak pulang kampung pun turut merasakan kehampaan di kediaman majikan mereka saat ini. Selepas sholat ID di masjid besar di komplek perumahan, mereka pulang dan tak mendapati apa-apa saat kembali ke dalam rumah. Rasanya benar-benar kosong dan hampa. Berbagai hidangan tersaji, setiap meja penuh dengan berbagai macam kue-kue dan minuman, tapi itu terasa percuma karena putra semata wayang mereka bahkan tak pulang menampakkan batang hidungnya. Ya Allah, salah hamba apa? Kenapa engkau uji kami dengan seorang anak yang tak mau mendengarkan keinginan kami? Ujar Liliana di antara tangis perihnya. Selama ini dia terpantau tinggal di markas geng motornya, kita ngalah aja ya, kita temui dia ke sana. Kata Adiaksa dengan sangat hati-hati. Enggak! Itu enggak adil! Itu mencabik harga diri kita sebagai orang tua! Tolak Liliana mentah-mentah. Aku pun jemu ada di dalam situasi seperti ini, Li. Apalagi aku, Mas. Aku ibunya, aku ini yang mengandung selama 9 bulan, melahirkannya dengan susah payah. Tapi apa? Sedikit pun dia tak mau menuruti apa kehendak kita. Sampai kapan kita akan mengalah? Kita sudah cukup mengalah dalam hal yang lain. Tapi nggak buat yang satu ini. Sekali lagi aku tegaskan, aku nggak akan pernah mengamini harapan Huan buat menikahi anak koruptor itu. Suara Liliana begitu lantang sehingga para art yang diam di dapur bisa mendengar. Mereka hanya bisa mengelus dada dan merasa miris dengan situasi yang terjadi saat ini. Adiaksa pun sudah jemu dengan sikap istrinya, Adiaksa juga kecewa dengan sikap putra semata wayangnya. Tapi dia tak tahu harus bagaimana. Apa yang kamu pikirkan, Mas? Aku curiga kalau hati kamu udah mulai luluh. Tanya Liliana pada Adiaksa.
Adiaksa tak ingin menjawab pertanyaan itu dan sesungguhnya hatinya masih gamang saat ini. Tidit, tidit. Suara klakson mobil di depan gerbang menyela drama di antara Liliana dan Adiaksa. Pasti itu adalah para kerabat yang mulai berdatangan karena setiap tahun Liliana selalu mengadakan open house di rumahnya. Walau rumah akan segera ramai, tapi Liliana masih merasakan kehampaan itu. Kehadiran Juan adalah yang paling ia nantikan, tapi kalau nanti Juan datang dengan Ars, entah itu akan masih dinantikan atau malah akan memicu pertengkaran baru yang lebih hebat lagi. Tukang kebun sudah membukakan gerbang rumah. Beberapa mobil masuk dan siap untuk meramaikan rumah megah di kawasan elit itu. Assalamualaikum, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Anak-anak berlarian riang di jalan depan rumah. Rumah-rumah tetangga juga ramai dengan tamu yang berdatangan. Mungkin hanya rumah Ars yang tampak sepi karena tak ada satupun kerabat yang mendatangi mereka. Bahkan, mereka juga segan untuk menyambangi rumah saudara-saudara mereka yang masih tinggal di komplek-komplek perumahan elit. Ars berdiri di dekat pintu, menantikan suara deru motor kekasihnya. Tak ada yang Ars nantikan selain kehadiran Juan. Mungkin Awan pergi ke rumahnya dulu, Ci. Kata Nana yang sedang menata ketupat dan mangkuk opor di meja. Tadi sih bilangnya mau langsung ke sini. Ars menunggu sambil harap-harap cemas. Rencananya sore ini, Ibu sama Agi mau ke rumah nenek kamu. Tapi nggak akan lama kok. Begitu kamu pulang kerja nanti, Ibu udah ada di rumah lagi. Salam buat nenek ya, tapi nggak buat yang lainnya. Kata Ars dengan ekspresi wajah malas. Ars sebal dengan Om Tanta dan para sepupunya yang selalu memojokkan setiap kali acara kumpul keluarga. Iya, nanti Ibu sampein. Ziarah ke makam ayah? Kapan? Mungkin besok? Iya. Besok aku ambil shift siang, biar sebelum berangkat kerja kita bisa ke makam ayah dulu. Oke. Gerung-gerung. Akhirnya, suara yang dinantikan hadir juga. Ars segera merapikan penampilannya. Nana hanya tersenyum melihat putrinya yang sibuk tacap sebelum menyambut kedatangan Juan di depan pintu. Anakku benar-benar lagi jatuh cinta rupanya. Gumam Nana masih dengan senyum yang sama. Bu, penampilanku? Tanya Ars sambil menegakkan tubuhnya ke hadapan Nana. Cantik. Jawab Nana, singkat, padat dan jelas. Ars bersiap dan segera membukakan pintu. Juan sudah memarkir motornya tepat di depan rumah. Mereka saling bertukar senyum dan tatapan mata penuh cinta. Kok sarungnya nggak dipakai? Tanya Ars agak protes karena Juan sudah mengganti sarung pemberiannya dengan celana panjang yang biasa Juan pakai. Yang bener aja. Masa naik motor sport gini sambil sarungan? Ada-ada aja kamu. Sahut Juan lalu berjalan lebih dekat. Oh iya ya, hehe. Juan memperhatikan Ars yang tampil cantik hari ini dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Benar-benar cantik dan mempesona. Salim dulu. Kata Ars selalu meminta tangan Juan untuk ia selami. Juan menyodorkan tangannya dan Ars memberi suntangan yang manis sehingga membuat Juan merasa sangat dihargai. Mohon maaf lahir batin ya. Maaf kalau selama kenal sama kamu, aku udah banyak bikin kamu kesal. Kata Ars dengan sikap manisnya. Aku juga. Maaf udah sering bikin kamu naik darah. Hei, enggak kok. Ayo masuk, belum ada opor ayam yang masuk ke perut kamu, kan? Kamu belum mampir kemana-mana, kan? Ajak Ars. Belum. Rumah ini adalah rumah pertama yang aku kunjungi. Baguslah. Yuk, masuk. Mereka masuk ke dalam rumah dan Juan langsung mendekat pada Nana untuk memberi salam dan saling bermaaf-maafan. Mohon maaf lahir batin, Bu. Juan sungkem penuh hormat pada Nana. Sama-sama, Nak. Maafin Ibu juga ya kalau ada salah-salah kata. Iya, Bu. Duduklah, kita makan sama-sama. Setelahnya, mereka menempati tempat masing-masing. Di ruangan yang sempit itu dengan hidangan ala kadarnya,
Jauh berbeda dengan suasana lebaran di rumahnya. Yuk langsung aja, jangan sungkan. Biar aku yang siapin buat Bang Huan ya, ketupatnya mau 1 atau 2? Kata Ars begitu semangat. 1 aja. Jawab Huan. Oke. Ars menyiapkan sepiring ketupat dan opor untuk calon suaminya. Disiapkan seperti itu membuat Huan merasa semakin nyaman saja. Sikap Ars, sikap Nana, adalah gambaran keluarga yang saling menghargai dan mengasihi. Kalau boleh membandingkan, hal seperti ini jarang Huan temukan di dalam keluarganya. Cara Liliana menyayangi dirinya memang sangat berbeda dengan cara Nana mencurahkan kasih sayangnya untuk Ars. Itulah yang Huan sesali. Silakan, habiskan ya. Ars menyodorkan piring itu tepat ke hadapan Huan. Makasih, ucap Huan. Sama-sama. Oh iya, gimana? Tanya Huan saat tak menemukan Arighi di sudut rumah manapun. Tadi sih ada di luar, lari-larian sambil nunggu amplop dari Pak Ilyas. Pak Ilyas selalu bagi-bagi amplop buat para bocil setiap tahun. Jawab Ars. Pak Ilyas itu bapak kesayangan anak-anak di sekitar sini. Kata Nana dengan nada gurauan. Iya benar, Bu, beliau baik banget. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan diberi umur yang panjang. Amin. Huan sudah mulai menikmati ketupatnya sambil mendengarkan obrolan Ars dan Nana. Huan sangat menikmati sekali. Masakan Nana memang selalu enak, tak pernah mengecewakan. Bu! Arighi datang dengan terengah-engah karena lelah berlarian. Dia membukakan pintu tanpa ancang-ancang sehingga membuat Ars kaget. Ih, Agi! Kebiasaan deh! Kalau buka pintu itu pelan-pelan. Omeli Ars. Huan malah senyum-senyum melihat potret sehari-hari dari calon keluarga barunya itu. Kak Aci aja yang protes. Ibu sama Bang Huan kalem-kalem aja kok. Dibilangin malah nyahut ya. Agi, nggak boleh gitu, kan lagi ada tamu. Kata Nana dengan pelan dan lembut. Iya ya, maaf. Oh iya Bu, lihat nih. Aku udah dapat 3 amplop. Dari Pak Ilyas, dan bundanya Ibra dan dari Bu Handoko. Araigi menunjukkan koleksi amplopnya dengan bangga. Alhamdulillah, uangnya jangan dihabisin, harus ditabung sebagian. Kata Nana. Iya, Bu, uangnya mau aku kumpulin buat beli sepeda. Kamu belum salam sama Bang Huan, udah maaf-maafan belum? Ingatkan Ars. Oh iya, lupa. Arighi berjalan mendekat ke arah Huan lalu memberi salam pada Huan. Huan tambah senang saja, dia merasa menjadi kakak yang memiliki adik. Setelah bersalaman, Huan merogoh saku celananya dan menemukan selembar uang 100 ribuan. Dia memberikannya pada Arighi. Nih, nggak pakai amplop nggak apa-apa, kan? Arighi terbeliak menerima uang itu. Sebab nominalnya cukup besar untuk dirinya. Serius, Bang? Ini buat aku? Iya. Simpanlah. Itu kebanyakan, Bang. Kasih uang hijau aja udah seneng banget dia mah. Ingatkan Ars. Iya, Nak. Itu kebanyakan buat Agi. Kata Nana kemudian. Gak apa-apa. Ambillah. Tentu saja, bagi Huan uang selembar itu tidak terlalu bernilai. Makasih banyak, Bang. Ih, mau pamer kalau uangku udah segini? Kata Arighi dengan tingkahnya. Gak boleh, nanti hilang lo, baru tahu rasa. Omel Ars. Udah, biarin aja, jangan ganggu kesenangannya. Kata Huan akhirnya menghentikan omelan Ars pada adiknya. Makasih lagi ya, Bang. Ucap Arighi lalu dia pergi lagi meninggalkan rumah dengan kesenangan luar biasa yang ia rasakan. Yuk, dilanjut lagi makannya. Ucap Nana. Sebenarnya aku males banget harus kerja pas lebaran gini. Benar-benar gak ada kebijakan buat kasih libur di hari raya.
gini banget nasib jadi anak toko. Keluh Ars mengganti lagi topik pembicaraan. Sabar, Ci, ya mau gimana lagi? Justru pas hari raya gini akan ada lonjakan konsumen, jadi kamu harus tetap semangat. Semangati Nana. Kamu resign aja. Usul Huan. Nggak semudah itu, Bang. Aku kan statusnya masih kontrak. Perjanjian kontrak itu cukup memberatkan aku sebagai pihak kedua. Udah kamu jalani aja. Jangan banyak ngeluh. Begitu kontrak kamu berakhir, nanti nggak usah diperpanjang lagi. Ya, harus nunggu beberapa bulan lagi. Nak Wan, setelah ini, Nak Wan akan pulang ke rumah Nak Huan, kan? Tanya Nana pada Huan mengabaikan keluhan Ars soal pekerjaan. Mungkin besok? Menurut ibu sih, lebih cepat lebih baik. Pasti mamanya Nak Huan sangat menunggu kehadiran Nak Huan. Usul Nana bicara dengan sangat hati-hati. Huan melirik ke arah Ars. Ars juga merasa kalau Huan tak boleh menunda kepulangan ke rumahnya. Mau diterima atau tidak, tapi setidaknya Huan pulang untuk meminta maaf dan meminta restu sekali lagi. Ibu benar, ini hari pertama Lebaran, ini momen yang sangat tepat buat kamu pulang ke rumah, Bang. Kata Ars. Kan rencananya kalian punya niat besar setelah Lebaran, mau nggak mau, diterima atau enggak, tapi kalian perlu membicarakan ini pada orang tua kamu, Nak. Tambah Nana. Baiklah, Huan akan mendengarkan saran dari Nana. Oke, kita langsung ke rumahku setelah selesai makan. Putuskan Huan. Ars sebenarnya tidak siap. Tapi dia tak mau membuat Huan kecewa. Iya, kita akan ke sana setelah makan. Tapi nggak bisa lama-lama, soalnya aku harus udah ada di toko sebelum jam kedua. Iya. Ars sedang membayangkan andai ada keajaiban saat nanti dia bertemu dengan Liliana. Tapi Ars sadar kalau itu hanya angan saja. Ars harus menyiapkan nyali untuk kembali berhadapan dengan Liliana lagi. Ars juga sudah tahu pasti Liliana akan marah besar padanya karena sudah mengkhianati keinginan Liliana untuk menjaga jarak dengan Huan. Ars malah memutuskan keputusan lain yang benar-benar bertolak belakang dengan kehendak Liliana. Apa yang akan terjadi saat nanti Ars dan Liliana bertemu kembali? Akankah ada keajaiban yang akan mengubah dan menggerakkan hati Liliana? Aku akan jadi yang terbaik buat kamu. Tak ada sukacita yang tercipta di kediaman megah itu. Mengetahui Liliana sedih dan terpukul karena sikap Huan, tante-tante dan om-om Huan merasa sangat menyesalkan hal itu. Dipelet kali, Kak. Huan itu kan anak lelaki yang diidamkan banyak anak gadis, kok bisa-bisanya bertekuk lutut sama kasir minimarket? Sampai-sampai nekat tentang orang tua sendiri. Ini semua benar-benar di luar nalar. Sari sibuk berpendapat. Bukannya menenangkan Liliana, Sari malah ikut mengompori. Emangnya yang kayak gitu masih zaman? Udah deh jangan berpendapat yang enggak-enggak. Sahut Tantri, Tante Huan yang selalu bersikap netral. Ya gimana nggak berpikiran buruk? Huan tuh kayak dibutakan mata dan hatinya. Kita semua udah ketemu sama perempuan itu sebulan yang lalu. Secara kasat mata aja, kita bisa menilai kalau Ana jauh lebih baik daripada anak itu. Ujar Sari agak nyolot. Kita kan lihatnya pakai mata, nah mungkin aja Huan menilainya pakai hati. Dia nyaman, dia suka, makanya dia yakin buat maju terus memperjuangkan hubungannya. Tantri mulai tidak netral, dia tampaknya condong ke pihak Huan. Sari dan Liliana kompak menatap dengan tatapan super tajam dan spektis pada Tantri. Kata-kata Tantri sangat kontra dengan apa yang ada di dalam pikiran Liliana saat ini. Kamu bicara apa sih, Tri? Kamu gak menghargai perasaan Kak Lili, dia lagi sedih karena pilihan Huan. Kok kamu malah bicara seolah-olah kamu pro sama Huan sih? Kau tegur Sari. Tri, kamu tahu apa soal hubungan Huan sama perempuan itu? Kok bisa-bisanya kamu santai menghadapi ini? Ponakan kamu itu dibutakan sama perempuan gak jelas. Anak mantan koruptor. Sisi baik mana yang bisa aku lihat? Gak ada! Liliana yang sejak tadi diam pun mulai bersuara dan menegur Tantri. Maaf,
Aku nggak ada maksud kayak gitu. Aku cuma berusaha bersikap netral aja. Di tengah-tengah kalian, di antara Kak Lili sama Huan. Aku emang belum pernah ketemu dan ngobrol panjang lebar sama yang namanya Ars itu. Tapi nggak tahu kenapa, aku ngerasa dia anak yang baik kok. Yang membebani dia itu cuma masa lalu ayahnya. Bukan salahnya dia kan kalau dia tumbuh besar di keluarga yang nggak sempurna. Adiaksa yang duduk di area lain, sayup mendengar argumentasi di antara Liliana, Sari, dan Tantri. Sedikit banyak, kata-kata Tantri menyentil Adiaksa. Memang benar kata Tantri, Ars tidak berhak disalahkan atas aib orang tuanya. Nah itu Huan datang. Tunjuk komnya Huan saat melihat Huan muncul membonceng Ars. Gerbang dibukakan oleh tukang kebun dan Huan bisa memasukkan motornya ke dalam halaman rumahnya. Suara mesin motor Huan sangat khas dan mudah dikenali. Liliana dan orang-orang yang ada di dalam rumah bisa langsung mengetahui kalau yang datang memanglah Huan. Ars sangat gugup. Tapi dia berjanji tak akan mundur demi membayar kepercayaan Huan. Ars siap untuk kemungkinan apapun. Aku diam aja ya. Aku akan bicara kalau ditanya. Kalau nggak ditanya apa-apa, aku akan diam di belakang kamu. Kata Ars setelah turun dari motor Huan. Iya. Huan merapikan rambut Ars yang agak berantakan sesaat setelah helmnya dilepas. Dalam jarak itu, mereka bisa merasakan keresahan masing-masing, tapi mereka menyangkalnya. Huan berusaha siap, dan Ars pura-pura siap. Siap? Tanya Huan. Siap? Jawab Ars sok yakin. Gak boleh banyak nunduk, gak masalah kamu angkat dagu kamu sedikit. Biar kamu kelihatan strong dan pantang dipojokin. Nasihati Huan. Ars hanya tersenyum meragu. Kesannya sombong dong, nanti aku malah makin dibenci sama mama papa kamu. Kata Ars. Biar mereka tahu aja, kalau kamu itu nggak salah dan berhak untuk dihargai seperti mereka menghargai orang lain. Baiklah. Huan turun dari tunggangannya dan bersiap untuk melangkah ke dalam rumah. Huan menautkan jari-jarinya dengan jari-jari Ars. Mereka melangkah bersama-sama sambil bergandengan tangan. Dan walaupun Huan tahu keluarganya tidak welcome sejak awal, dia tetap membawa Ars untuk bersalaman dengan Adiaksa dan omnya yang sedang duduk di ruangan di dekat pintu utama rumah. Tak ada yang menyambut dengan sambutan yang hangat, semua orang hanya menatap kemunculan Ars dan Huan. Ars ciut, tapi dia tetap mengikuti Huan kemanapun Huan melangkah. Mohon maaf lahir batin, ucap Huan dengan dingin saat menyalami Adiaksa. Akhirnya kamu pulang juga. Kami sangat menantikan kepulangan kamu, kata Adiaksa. Sebaiknya kalian juga menantikan aku membawa Ars untuk yang kedua kalinya ke hadapan kalian, kata Huan dengan nada yang agak sarkas. Adiaksa menggulirkan manik matanya pada Ars. Walau segan, Ars maju dan bergantian bersalaman pada Adiaksa. Minal aizin wal faizin, Om, ucap Ars dengan pelan. Iya. Adiaksa hanya menukar singkat saja, tapi setidaknya Adiaksa menerima salam dari Ars. Lanjut mereka menyalami om-omnya Huan yang hanya diam dan menatap ragu pada sosok Ars. Segera temui mamamu, dia ada di ruang tengah, bersama tante-tantemu, kata Adiaksa. Huan menurut tanpa menyahut dengan kata. Huan tetap menggenggam tangan Ars tanpa melepaskannya. Dan begitu mereka muncul ke ruang tengah rumah, tatapan benci mereka dapati dari Sari, sementara Liliana bahkan tak ingin melihat ke arah Huan dan Ars. Dan Tantri? Hanya Tantri yang bersikap biasa-biasa saja kala itu. Panjang umur kalian, kami baru aja ngebahas soal kalian, sambut Tantri dengan hangat. Gak tahu diri, gumam Sari begitu julid. Untung saja Sari hanya bergumam pelan, sehingga Huan tak mendengarnya. Kalau Huan dengar, pastilah Huan akan murka pada tantenya itu. Yang pakai baju putih itu, Tante Tantri, salah satu yang biasa dengar curhatanku, bisik Huan sebelum melangkah lebih dekat ke area ruang tengah.
Ars melihat ada setitik harapan melihat sosok Tantri. Aura Tantri sangat positif, sangat berbeda dengan yang lainnya. "Sini, mendekatlah. Kenapa malah berdiri di sana? Kamu ini tuan rumah lo, Huan. Ayolah," kata Tantri lagi. Huan pun membawa Ars lebih dekat. Pertama-tama, Huan menghadap pada Liliana, tapi Liliana tetap tak ingin melihat ke arah Huan dan Ars. Saat Huan mencoba meraih tangannya, Liliana juga menghindarinya, membuat Huan merasa tidak dihargai lagi sebagai anak. Situasi jadi pun seketika menjadi sangat tegang. Ya ampun, Bu Lili segitunya marah sama Bang Huan. Bahkan nerima salamnya aja nggak mau. Apalagi nerima salam dari aku? Seketika Ars juga jadi semakin ciut. "Mama nggak mau terima salam dan maaf dari aku?" tanya Huan agak menuntut. Liliana tetap diam, bergeming dan seolah tak menganggap kedatangan Huan dan Ars. "Kamu harus tahu, Huan. Puncak kekecewaan seseorang itu adalah diam. Kamu nggak perlu menuntut penjelasan lagi. Diamnya mama kamu adalah gambaran betapa dia kecewa sama kamu," pertegas Sari. Tantri hanya geleng kepala dengan perkataan Sari. Dia merasakan atmosfer yang semakin memanas, sudah yakin kalau akan ada prahara sebentar lagi. "Kamu duduk dulu, sini. Duduklah, siapa tahu kita bisa menyelesaikan masalah ini di sini. Sekarang, di momen hari raya yang penuh keberkahan ini," kata Tantri lalu bergeser agar Huan dan Ars bisa duduk bersama dengannya di sofa memanjang yang sedang ia duduki. Huan duduk, begitu juga dengan Ars. Wajah Huan memerah menahan marah dan kecewa yang sama. Antara Huan dan Liliana, mereka sama-sama merasakan kekecewaan yang mendalam. "Jadi, kayaknya Mama udah benar-benar siap melepaskan aku dari keluarga ini, benar begitu?" tanya Huan dengan sinisme ciri khasnya. Suasana senyap. Tak ada yang menyahut. "Pilihanku emang seburuk itu ya di mata kalian? Ars ini anak baik-baik tapi jadi terkesan buruk karena dia bukan dari kalangan kalian?" lanjut Huan. Situasi terus intens meningkat semakin menegang. Adiaksa muncul dan duduk di dekat Liliana. "Ini masih dalam suasana lebaran. Longgarkan urat marahmu, Huan. Dan kamu, Lili, hilangkan sedikit egomu," tegas Adiaksa. "Sekalian aja aku utarakan niatku dalam waktu terdekat ini. Aku akan menikahi Ars." Huan tak banyak basa-basi lagi, dia langsung mengatakan tujuannya. Sari sampai tertohok, terbelalak dan ternganga dengan apa yang Huan katakan. Tantri juga, tapi reaksi Tantri tidak seperti Sari. Sementara Liliana dan Adiaksa, Liliana tetap diam dan rahangnya mengeras menahan luapan amarah. "Gimana? Gimana tanggapan kalian? Kalian gak suka, kan? Tapi aku gak peduli. Kalian suka atau enggak, aku akan tetap mewujudkan niat itu. Sadar, Huan! Sadar! Kamu ini kayak orang kesetanan. Kamu dikasih apa sama perempuan ini? Kamu diancam? Kamu udah nyicip dia? Terus kamu dituntut buat tanggung jawab, gitu?" Sari melontarkan tuduhan yang tidak pantas. "Jaga omongan tante. Mulut tante itu benar-benar kurang ajar." Huan melempar telunjuknya pada Sari karena marah dan tersinggung. "Astagfirullah. Kamu ngelantur banget, Sari. Mending kamu diam aja lah." Tantri juga ikut mengecam Sari. Ars rasanya mau pingsan saja. Situasi sungguh sangat tidak kondusif. Tuduhan Sari sangat mencabik nuraninya. Jangankan melakukan hal jauh seperti itu, bahkan Huan dan Ars tak berani berciuman sebelum hubungan mereka benar-benar resmi. "Huan! Jaga sopan santunmu. Apa pantas kamu bicara begitu sambil menunjuk tantemu seperti itu?" peringatkan Adiaksa. "Dia duluan yang bicara nggak pantas. Aku sangat menghormati Ars. Aku nggak pernah melakukan yang lebih dari sekedar menggenggam tangannya kayak gini. Singkirkan pikiran kotor itu." Huan membela diri. "Kalau bukan karena itu lantas apa?" Akhirnya Liliana bersuara.
dia memicingkan tatapan penuh kebencian pada Ars dan Huan. Dia sudah menyerahkan keperawannya pada kamu. Terus kamu merasa perlu bertanggung jawab sampai menentang restu orang tuamu sendiri seperti ini? Lanjut Liliana. Huan tak berani membentak Liliana seperti ia membentak Sari walaupun Huan sangat marah dengan tuduhan Liliana. Serahkan aja uang yang pantas dia terima buat menebus kesuciannya. Gak perlu segala kamu nikahin dia. Mama kecewa. Huan. Mama kecewa. Kamu sangat keterlaluan. Mama kecewa. Dan puncaknya, Liliana histeris mengeluarkan unek-unek di dalam hatinya. Ars terbungkam. Seburuk itukah pandangan mereka terhadap kesucian hubungan Huan dan Ars? Ars pun ingin marah tapi dia tak mampu. Tenanglah, jangan seperti ini, Li. Adiaksa berusaha menengkan. Semua orang berdatangan berkumpul di ruangan itu karena panik mendengar raungan dan suara Liliana yang sangat histeris. Para Art juga muncul menyaksikan drama di antara Huan, Ars, dan orang-orang yang menentangnya. Sabar, Kali, sabarlah. Huan itu anak kalian, pasti akan kembali pada kalian. Bisik Sari ikut menenangkan. Sudah cukup, Huan. Kita bicarakan lagi ini nanti. Antarkan Ars. Dan kamu segera kembali ke sini, kasihanilah mamamu. Apa kamu sampai hati melihat mamamu seperti ini? Seru Adiaksa. Gak bisa, Pah. Niatku udah bulat. Aku akan tetap pada pilihanku. Aku akan menikahi Ars dalam waktu dekat ini. Tegas Huan. Liliana melempar tatapan mata berapi-api pada Huan dan Ars sehingga Ars tak kuasa dan lebih memilih untuk menunduk. Kemasi barang-barang kamu. Tinggalkan semua fasilitas yang sudah kami berikan pada kamu selama ini. Desis Liliana penuh kebencian. Orang-orang diam terbungkam larut di dalam suasana yang tercipta. Oke. Huan menyimpan kunci motornya. Huan juga mengeluarkan kartu kredit dari dompetnya. Aku sudah besar. Aku sudah bisa menentukan jalanku sendiri. Terima kasih untuk segala pengorbanan kalian selama ini. Terima kasih banyak. Huan. Gumam Tantri sampai tak tahu harus bagaimana lagi. Bi? Bisa minta tolong? Seru Huan pada Binunik dan Biayan yang turut menyaksikan drama itu. Iya, Mas. Ada yang bisa Bibi bantu? Binunik maju 2 langkah. Tolong kemasi beberapa pakaianku. Sama berkas penting yang ada di laci meja. Gak usah banyak-banyak, pakai ransel yang lama aja, yang aku taruh di atas lemari. Pinta Huan. Binunik malah kebingungan dan tak tahu, apakah dia perlu melaksanakan perintah Huan barusan? Tolong, Bi. Pinta Huan sekali lagi. Binunik melirik ke arah Liliana dan Adkasa yang diam saja. Tapi karena situasi semakin tidak kondusif, Binunik pikir, dia memang perlu menuruti keinginan Huan. Binunik pergi ke lantai atas menuju kamar Huan dan menuruti perintah majikan mudanya itu. Semua orang menyesalkan kejadian itu. Hal itu membuat Ars merasa lemas dan rasanya ingin pingsan saja. Situasi itu adalah salah satu situasi paling tidak menyenangkan yang pernah ia hadapi dalam seumur hidupnya. Maju salah, mundur salah. Ars tak tahu lagi. Dia hanya bisa memasrahkan segalanya pada Yang Maha Kuasa, Sang Pengatur Takdir, sebaik-baiknya pengatur kehidupan seluruh makhluk di alam semesta. Apa kamu akan jadi anak durhaka? Apakah aku juga berdosa karena sudah membuat kamu jadi anak yang menentang orang tua kayak gini? Ya Allah, apa yang aku putuskan ini sudah benar? Apa kami akan menemukan kebahagiaan di dalam pilihan kami ini? Ars meracau di dalam hatinya. Tangannya berkeringat dan dia ingin segera mengakhiri ketegangan itu. Huan, coba pikirkan sekali lagi. Kata Sari menurunkan intonasi suaranya. Aku menunggu Binunik membawakan barang-barangku. Begitu aku angkat kaki dari rumah ini, itu artinya aku memang benar-benar yakin. Gak ada yang perlu aku pertimbangkan lagi. Liliana menangis penuh kekecewaan dalam peluk Adiaksa. Adiaksa diam dan tak tahu harus bagaimana.
Dia adalah seorang pemimpin yang disegani, dia adalah pemimpin yang tegas di instansinya, tapi tidak di hadapan anak dan istrinya. Adiaksa menjadi lemah dan gamang, hatinya separuh untuk pilihan Huan, dan separuh lagi untuk keinginan istrinya. Sekitar 10 menit berlalu, Binunik kembali dengan satu tas ransel barang yang Huan minta. Tidak ada kata pamit lagi. Huan sudah menaruh kunci motor dan kredit card miliknya di atas meja. Setelah itu, dia pergi membawa Ars dari hadapan orang-orang yang terdiam tak tahu harus bagaimana. Keputusan sudah diambil. Tekad sudah bulat dan Huan siap menjelang fase baru di dalam kehidupannya, bersama dengan perempuan yang ia genggam erat saat ini. Terpaksa mereka harus jalan kaki menuju ke gerbang utama perumahan itu dan mereka juga harus rela pulang naik taksi karena Huan sudah menyerahkan motor sport kesayangannya yang merupakan kado ulang tahunnya bertahun-tahun lalu dari Liliana dan Adiaksa. Bang! Ars baru bersuara saat mereka duduk di dalam taksi. Jangan nyesel! Jangan kecewakan aku! Pinta Huan dengan sangat pada Ars. Ars menyingkirkan semua keraguannya dan dia tak akan mengecewakan Huan karena telah memilih dirinya dibanding keluarganya. Aku akan jadi yang terbaik buat kamu. Tegas Ars dengan sangat yakin. Huan pun senang, setidaknya deklarasi Ars barusan mampu mengobati rasa kecewanya hari ini. Kebetulan, di dekat rumah Ars ada seorang petugas kantor urusan agama. Tanpa buang waktu, Huan dan Nana bersilaturahmi ke rumah petugas KWA itu untuk membicarakan soal prosedur registrasi pernikahan. Kebetulan Ars tidak ikut karena harus bekerja. Ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Setelah validasi data, Anda sudah bisa menentukan tanggal dan penghulu dari kantor kami akan datang tepat pada tanggal yang kalian tentukan. Kata petugas itu dengan ramah. Terima kasih banyak, Pak. Begitu kantor Bapak buka, kami akan segera menyerahkan berkas-berkasnya. Kata Nana yang sangat mendukung langkah Huan dan Ars untuk segera meresmikan hubungan mereka. Baik, Bu, ditunggu saja. Prosesnya nggak akan lama kok. Silakan tentukan saja hari dan tanggalnya. Baik, Pak. Huan merasa ini tak akan lama. Satu langkah lagi dia akan meraih harapan besarnya untuk membangun pernikahan yang bahagia bersama perempuan pilihan hatinya. 99%. Sudah lewat beberapa hari sejak Huan terusir dari keluarganya. Sebenarnya Ars sangat ketakutan. Setiap menit, dia merasa tidak tenang. Dia takut kalau pihak keluarga Huan datang dan mengintimidasinya lagi. Tapi ketakutannya hanya sebatas ketakutan saja sebab sudah beberapa hari ini, tak ada tanda-tanda Liliana mengirim utusan atau teror kepada Ars dan kepada Nana. Itu cuma perasaanku aja. Tapi, yang pasti Bu Liliana kecewa banget sama Bang Huan. Mungkin karena terlampau kecewa, jadi dia udah lepas tangan dan gak mau ngurusin masalah ini lagi. Pikir Ars sembari merapikan salah satu rak di toko. Tangannya bekerja merapikan barang-barang, tapi hati dan pikirannya melabur entah kemana. Begitu banyak yang Ars pikirkan. Dan tanggal pernikahan sudah ditentukan, hanya saja Ars harus menjaga baik-baik rencananya ini sebab tak ingin sesumbar dulu. Ci, ayo closing. Udah jam 3 nih. Seru rekan kerja Ars. Ars tidak menyahut, tidak pula menoleh. Ars masih terjaga dalam lamunannya. Ci! Panggil rekannya lagi. Dan Ars tetap melamun. Rekan-rekannya pun merasa heran. Dan sudah beberapa hari ini Ars seperti tak fokus dalam bekerja. Untung saja Ars memiliki rekan kerja yang pengertian. Mereka sangat mengerti kalau saat ini Ars memang sedang menghadapi dilema besar di dalam hidupnya. Zahran menemui Huan di markas. Zahran membawakan satu setel jas lengkap dengan sepatu pantofel untuk Huan. Thanks banget, Zah. Tadinya gue mau beli, tapi gue benar-benar ragu, soalnya gue harus mulai berhemat, lo ngerti, kan? Ucap Huan, dia sangat berterima kasih pada
Zahran. Sama-sama. Inilah kehidupan yang sebenarnya. Di saat pemasukan lo mulai berkurang dan pengeluaran lo mulai mengantri. Good luck ya, sebentar lagi lo akan jadi kepala keluarga yang mengatur banyak hal. Ada beberapa berkas yang harus dilengkapi. Setelah validasi data, Anda sudah bisa menentukan tanggal dan penghulu dari kantor kami akan datang tepat pada tanggal yang kalian tentukan. Kata petugas itu dengan ramah. Terima kasih banyak, Pak. Begitu kantor Bapak buka, kami akan segera menyerahkan berkas-berkasnya. Kata Nana yang sangat mendukung langkah Juan dan Ars untuk segera meresmikan hubungan mereka. Baik, Bu, ditunggu saja. Prosesnya nggak akan lama kok. Silakan tentukan saja hari dan tanggalnya. Baik, Pak. Juan merasa ini tak akan lama. Satu langkah lagi dia akan meraih harapan besarnya untuk membangun pernikahan yang bahagia bersama perempuan pilihan hatinya. 99%. Sudah lewat beberapa hari sejak Juan terusir dari keluarganya.